Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Imam Ahmad ibnu Atha'illah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai hikmah yang ke-124 ya. In aradta alla yu'zala fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. Artinya, jika engkau tidak ingin dipecat, maka jangan memangku jabatan yang tidak kekal. Itu makna terjemahnya. Adapun pengertiannya, bila kamu tidak mau diberhentikan
dari suatu jabatan, nggak pingin di stop, nggak pingin dipecat dari sebuah jabatan, maka jangan cari jabatan yang tidak kekal. Carilah jabatan yang kekal, yang jabatan itu nggak akan pernah dipisahkan dari kamu, dan kamu nggak akan dipecat sama majikannya. Selama jabatan itu jabatan yang tidak kekal, jabatan dunia, pasti kamu akan dipecat. Kalau enggak, berakhir masa jabatan. Kalau enggak, mati duluan. Pasti berpisah dengan jabatan kamu, itu hukumnya pasti. Setiap jabatan dunia pasti akan kamu tinggalkan, karena jabatan itu tidak kekal. Maka kalau kamu tidak ingin diberhentikan dan kamu menjadi orang yang bersedih karena terpisah dengan jabatan itu, ya jangan pangku satu jabatan mau jadi RT kek, mau jadi RW kek, jadi lurah, camat, presiden, DPR, MPR, apa sajalah yang jadi urusan dunia, pasti kamu akan berpisah dengan jabatan tersebut. Barang siapa orang yang memegang sebuah jabatan, memegang satu jabatan, lalu dia menjadikan jabatannya itu sebagai sarana untuk membahagiakan dirinya sendiri, untuk membahagiakan keluarganya sendiri, maka pasti orang tersebut akan takut kehilangan jabatannya. Siapa aja itu? Kok memangku satu jabatan yang tujuannya untuk kepentingan dirinya atau kepentingan keluarganya, pasti dia nggak akan mau diberhentikan dari jabatan itu, walaupun kelasnya cuma RT, karena dia punya kepentingan, merasa kalau saya jadi RT saya akan bisa begini, bisa begini, bisa begini, keluarga saya akan bisa begini. Udah, dia nggak mau diberhentikan tuh. Nanti nyalon RT lagi, nyalon lagi dia. Pemilihan lagi, nyalon lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan keuntungan untuk dirinya, untuk keluarganya. Tapi mau tidak mau jabatan itu pasti akan ditinggalkannya. Itu pasti. Mau dia mau atau dia tidak, jabatan itu pasti akan ditinggalkannya. Kenapa akan ditinggalkan? Karena itu hukum dunia, sunnatillah. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Jadi meninggalkan jabatannya dengan apa? Setidak-tidaknya kemungkinannya yang pertama tadi dipecat. Karena maruk sih,
punya kepentingan, proyek ketahuan, pecat. Atau habis masa jabatan, aslinya apa? Pensiun. Kalau sudah umur sekian, mau dia itu orang yang pinter, mau dia orang yang baik, maka nggak akan dinaikkan lagi sebagai pejabat. Kenapa? Usianya sudah tidak memadai. Yang ketiga, kemungkinannya lagi selain pensiun, dipecat, mati. Pensiun enggak, dipecat juga belum, koid, sama aja akan berpisah dengan jabatannya. Maka orang yang akan berpisah dengan jabatannya itu akan merasakan kesedihan yang terus menerus. Gara-gara apa? Berpisah dengan jabatannya. Itu membuatnya sedih. Jangankan dipecat, pensiun, mati aja masih sedih dia. Karena segala yang dia harapkan, segala yang dia banggakan akan hilang dengan hilangnya jabatan tersebut. Begitu pula orang yang mulia, merasa terhormat, merasa agung, merasa hebat di hadapan makhluk karena memiliki sesuatu dari dunia, seperti punya kekayaan, pangkat, kegagahan, kecantikan, atau sebagai kawannya orang besar, maka dia akan sedih, dia akan menangis, dia akan kecewa dengan perginya sesuatu yang dia andalkan tersebut. Mengandalkan hartanya, kok hartanya hilang, sedih dia. Kalau saya punya pangkat, pasti saya akan dimuliakan orang. Kalau saya punya harta, pasti dipuji-puji orang. Kalau saya punya kemampuan, kegagahan, punya kecerdasan, punya segalanya lah yang dibanggakan, hingga dia mendapatkan kehormatan di hadapan masyarakat, maka dia akan bersedih dengan perginya segala sesuatu yang dia banggakan tadi. Jadi ada orang mulia karena jabatannya, ada orang pengen mulia karena harta dunia. Maka keduanya ini ketika itu tujuannya untuk kepentingan pribadi, maka itu akan menjadi hal yang menyedihkan ketika kamu ditinggalkan dengan sesuatu tersebut. Ini masih berkaitan dengan hikmah yang kemarin yang mengatakan apa? Jangan cintai dunia berlebihan, karena kamu akan berpisah dengan dunia. Tapi cintailah sesuatu itu sewajarnya, biar kamu ketika ditinggalkan kamu nggak kecewa. Atau jadi kawannya orang, gua kan kawannya Kapolri. Lah kalau Kapolrinya mati, kawan siapa kamu? Kawan orang mati dong. Apa yang mau dibanggain? Ya atau kamu itu anaknya, kawannya, tetangganya, mantunya, tetap ketika kamu membanggakan sesuatu yang fana, maka kamu akan kecewa. Maka janganlah menjabat sesuatu karena kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga. Saya punya jabatan ini, anak saya akan begini, istri saya akan bisa begini. Yang dibayangkan apa? Mendapatkan keuntungan dirinya atau keluarganya.
Jangan menjabat sesuatu karena kepentingan pribadi, dan janganlah senang dengan terhormat di hadapan makhluk. Kenapa? Karena pada akhirnya kamu akan mengalami kesedihan yang berat bila terpisah dengan jabatanmu atau kekayaanmu, atau sesuatu yang kamu banggakan dari dunia. Ketika itu hilang, akan muncul kesedihan yang luar biasa pada diri kita. Adapun orang yang memegang jabatan dan dia pegang jabatan itu karena Allah dan menjadikan jabatannya itu untuk kemaslahatan umat, yang dipikirkan bagaimana jabatan itu untuk meraih ridhonya Allah. Saya pengen jadi RT, mau apa? Ya mau ngurusin warga biar beres, biar warganya mau ibadah, biar warganya mau ke musola, biar warganya mau melakukan ketaatan. Maka berarti dia menjabat sesuatu karena Allah. Terus jabatannya dipakai untuk kemaslahatan umat. Syukur. Dipikirkan bagaimana makan enggak rakyatnya, makmur enggak rakyatnya, bisa pada kerja enggak rakyatnya, dipikirkan tuh. Maka berarti dia punya jabatan, di samping mau mencari ridhonya Allah, dia manfaatkan pula untuk kemaslahatan umat, hingga dia berkorban segalanya untuk umatnya, untuk masyarakatnya, untuk orang yang dipimpinnya. Dia berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban yang lainnya. Semua dialirkan, semua dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat. Maka orang yang seperti ini tidak akan bersedih bila dia berpisah dengan jabatannya. Kenapa? Karena dia merasa jabatan itu adalah tanggung jawab yang berat. Maka ketika dia dipisahkan dengan jabatannya, dia enggak bersedih, justru dia akan gembira. Kok gembira? Akan berkuranglah beban tanggung jawabnya, akan berhenti apa yang akan dipikulnya, akan berhenti sesuatu yang menjadi hal yang berat untuk ditanggung jawabkan nanti di akhirat. Ini orang yang menjabat sesuatu, dia menjabat bukan untuk kepentingan pribadi, tapi dia menjabat karena Allah. Bukan satu periode kurang, nambah 2 periode. Udah 2 periode kurang lagi, minta 3. Alasannya proyeknya kan belum selesai. Kalau cuma 2 periode enggak akan kelar. Ya ganti yang lain, suruh nyelesain dong. Masa lu doang yang bisa nyelesain gitu. Gitu. Jadi kalau dia nggak mau turun dari jabatannya, yakinlah dia menjabat untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan keluarganya, dan terpisahnya dia dari jabatan itu akan membuatnya bersedih. Begitu pula orang yang mulia karena Allah. Dia terhormat, dia dimuliakan, dia dipuji-puji orang, diagung-agungkan orang, diangkat orang
karena Allah, bukan karena harta dunia. Oh, ini orang hebat. Apa yang membuat dia mulia karena Allah? Karena dia menjabat atau memiliki satu jabatan yang diberikan oleh Allah. Apa jabatannya? Ma'rifatullah. Jabatan mengenal Allah. Jabatan sebagai orang yang arif billah. Jabatan sebagai seorang yang ahli tauhid, ahli mengenal Allah, ahli ibadah kepada Allah. Maka jabatan ini adalah jabatan karena Allah yang menjabatkannya. Maka ketika dia dimuliakan, dia mulia karena Allah. Dia terhormat karena Allah. Dia diagungkan karena Allah, bukan karena yang lain selain Allah. Maka orang yang punya jabatan seperti itu, dia tidak akan terputus dari kemuliaannya. Dia nggak akan pernah bersedih ketika dia mati. Dia nggak akan takut berpisah dengan jabatan tersebut. Kenapa? Karena jabatan itu nggak akan bisa dipisahkan dari dia. Maka dia akan menjabat jabatan itu untuk selamanya. Maka tidak akan datang kesedihan padanya. Bahkan ketika dia mati, bukan hilang kemuliaannya, malah akan ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati tambah mulia. Coba orang yang ngurusin jabatan dunia mati, hilang kemuliaannya. Tapi kalau kamu mendapatkan jabatan akhirat, yang menjabatkan kamu adalah Allah, apa jabatannya? Hambanya Allah, orang yang ma'rifatullah, ahli tauhid, ahli taat kepada Allah. Maka kamu gak akan pernah bersedih walaupun kamu mati. Kenapa? Karena jabatan itu gak akan terpisah dari kamu. Dan ketika kamu mati, kamu akan diangkat lagi kemuliaannya, ditambah lagi kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Bisa kita lihat bagaimana wali-walinya Allah. Biar sudah mati, julukannya apa? Al-Arif Billah. Julukan itu enggak hilang. Coba kamu dapat julukan yang lain, setelah mati masih disebut jabatan kamu? Nggak ada. Tapi kalau orang yang ma'rifatullah, jabatan itu terus disebut walaupun kamu sudah mati ratusan tahun, ribuan tahun, gak akan hilang jabatan Al-Arif Billah. Seorang yang arif kepada Allah, seorang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat wali-walinya Allah yang sudah wafat ratusan tahun, tapi masih terus diziarahi, masih terus didoakan, gak berhenti-berhenti orang berziarah kepadanya. Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, itu tiap menit, tiap detik orang datang ziarah, mendoakan 24 jam, gak pernah kosong tempat ziarahnya. Habib Husin, Al-Idrus, Luar Batang, gak pernah kosong tempatnya, terus ziarah. Kenapa? Julukannya Al-Arif Billah, hingga Allah memuliakannya terus walaupun telah wafat. Dan itu menunjukkan apa? Kemuliaannya ditambahkan terus oleh Allah, bukan dikurangi, bukan, tapi Allah menambahkan kemuliaannya. Tapi sebaliknya, kamu gak akan pernah melihat satu pejabat pun atau satu orang kaya pun yang mati lalu diziarahi tiap waktu. Ada? Pernah lihat kamu? Pernah dengar? Oh, ini dulu orang kaya di Indonesia, begitu mati tiap hari orang ziarah ke dia, ada?
yang menjabat jabatan di Indonesia 30 tahun sekalian, nggak ada sekarang yang ziarah dia. Orang lupa sama dia. Orang yang kaya bangun ini bangun itu, begitu mati lupa orang ziarah sama dia, nggak pernah lagi ingat sama dia. Kenapa? Karena yang dipeluknya, yang dimilikinya jabatannya jabatan dunia, kemuliaannya kemuliaan dunia, bukan kemuliaan akhirat. Jadi setelah dia mati, hilanglah itu semua. Bahkan dikatakan kemuliaan orang yang ma'rifatullah itu bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya di dunia dia dimuliakan, bukan hanya sampai ke kematiannya dia dimuliakan, ditambah kemuliaannya, tapi sampai ke anak keturunannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Wali Songo, Kuitang, Ramadjati, Habib Puncung. Itu kalau sampai kamu ketemu sama anak-anaknya, kamu akan muliakan mereka. Ini keturunannya dari Kuitang. Enggak bapaknya aja yang makrifat, anak-anaknya ikut dimuliakan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Ada yang malah lebih mulia anaknya dibanding bapaknya. Ada yang kurang kemuliaannya. Kenapa? Kurangnya makrifat dia dibandingkan bapaknya, kurang kemuliaannya. Ke anaknya turun lagi, kurang lagi, hilang. Allah yang menghendaki itu. Tapi kalau kamu terus punya keturunan yang menjaga itu semua, keturunannya pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan enggak, kadang pengen punya anak aja, yang penting punya anak, ya Allah, anaknya mau kayak apa aja enggak apa-apa ya Allah. Anaknya enggak ma'rifatullah, enggak iman kepada Allah, malah nyusahin kamu akhirnya nanti. Maka benarlah perkataan bahwa orang yang ma'rifat kepada Allah maka akan hidup dalam kebahagiaan untuk selamanya. Dan barang siapa orang yang hidup karena mencintai dunia, maka dia akan mendapati dirinya dalam kesedihan ketika berpisah dengan dunia. Tapi orang yang ma'rifatullah gak akan ada kesedihan. Ada satu riwayat cerita tentang satu walinya Allah, namanya Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau di antara wali-walinya Allah yang berasal dari Khurasan. Khurasan itu perbatasan Iran sama Irak. Banyak wali-wali, ulama-ulama besar muncul dari kota tersebut, banyak para imam-imam kita yang muncul dari Khurasan, sampai dikatakan nanti Imam Mahdi pun akan muncul dari Khurasan, tempat-tempat yang mulia. Di antaranya ada Abdullah bin Mubarak, yang kemudian beliau mendapatkan undangan dari Khalifah Harun ar-Rasyid, yang masa itu semasa hidupnya dengan Harun ar-Rasyid. Lalu ketika Abdullah bin Mubarak ini mendatangi istananya Harun ar-Rasyid, dia datang, maka masyarakat di kota tersebut tanpa dikomando lagi, semua berbondong-bondong menyambut Abdullah bin Mubarak. Disambut salaman, orang pengen cium tangan, pengen ketemu, pengen ngalap berkahnya, pengen sekota penuh kumpul untuk menyambut hadirnya Abdullah bin Mubarak.
hingga semua rakyat memuliakannya, mengagungkannya, menghormatinya. Lalu ada seorang nenek tua bertanya, ini ada rame-rame, ada apa sampai begini banget kayaknya, nggak pernah saya lihat keramaian yang seperti ini. Ada apa? Itu loh Nek, ada ulama besar dari Khurasan datang ke sini berkunjung, diundang sama khalifah. Siapa? Abdullah bin Mubarak. Insya Allah. Apa kata nenek itu? Kata nenek tersebut, sebenarnya yang punya jabatan mulia, yang punya keagungan itu bukan Harun ar-Rasyid, tapi ini Abdullah bin Mubarak. Dia pejabat di sini, dia yang punya ya kenapa? Karena nggak ada yang menyambut Harun ar-Rasyid dengan sambutan seperti ini. Nggak ada yang menyambut pejabat lain seperti ini tanpa dikomando, tanpa pakai bayaran ceban atau gocap atau pakai sembako merah putih. Nggak ada, kumpul semuanya menghormati. Kenapa? Alim, orang yang ma'rifatullah, ahli ibadah, hingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak perlu kamu minta-minta kemuliaan, Allah langsung yang memuliakan kamu. Maka bila kamu tidak mau dipecat atau dipisahkan dari sebuah jabatan, maka janganlah kamu menginginkan sesuatu jabatan yang fana. Kalau kamu sudah tahu menjabat sesuatu yang fana, ketahuilah kamu pasti dipisahkan dengan jabatan kamu tersebut. Itu pasti hukumnya. Gak ada pejabat dunia kok gak pisah, gak ada. Oh ini jabat RT selamanya, gak ada RT selamanya. Ada? Jabatan RT kok selamanya nggak ada. Berapa tahun RT? Jadi Pak RT berapa tahun? 2 periode? Apa 3? 2. Terus ganti. Kelas RT aja dibatasin 2 periode. Kenapa? Saking banyaknya orang yang pengen kelas RT, RW begitu. Jadi kalau kamu tidak ingin dipecat dari satu jabatan, maka janganlah kamu menginginkan menjabat sesuatu yang jabatan itu jabatan yang fana. Karena kamu pasti akan berpisah dengan jabatan tersebut. Tapi carilah jabatan yang kamu tidak akan dipecat dan dipisahkan darinya. Apa jabatannya? Yaitu ma'rifatullah. Jabatan al-arif billah. Bahkan kalau kamu menjabat jabatan ini, kamu akan dimuliakan setelah kematianmu, ditambahkan kemuliaannya, bahkan hingga ke anak cucumu mendapatkan kemuliaan tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah hati yang bisa ma'rifat, hati yang bisa mengenal Allah, hingga kita bisa mendapatkan julukan al-arif billah, mendapatkan julukan ahli ibadah, ahli tauhid di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita nggak terpisah lagi dengan jabatan tersebut sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah. Kita teruskan yang akan datang bicara hikmah yang berikutnya, itu hikmah yang ke-125 insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرافنا على الأعضاء أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد تعزي صحبي والحمد لله البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.